Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman kita menjadi saudara sesama Muslim. Dengan nikmat kesehatan, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pembelajaran bahasa Indonesia ini. Meskipun karena pandemi kita tidak dapat bertatap muka. Akan tetapi ana sangat berharap anak-anakku sekalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Begitu pula harapan ana, semoga meskipun pembelajaran ini dengan keadaan seperti ini, ana berharap tidak mengurangi sedikit pun manfaatnya. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya, kita masih berada di bab yang sama, yaitu teks deskripsi. Kita telah belajar mengenal apa itu teks deskripsi. Kita juga telah belajar tentang struktur teks deskripsi. Begitupun dengan menganalisis struktur teks deskripsi tersebut. Nah, kemudian kita juga telah membahas sebagian dari kebahasaan teks deskripsi. Bukan hal yang awam lagi apabila kita berbicara tentang kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Ini hal wajar, sebab kita belajar bahasa. Perihal kebahasaan, di setiap teks itu memiliki kecenderungan terhadap kebahasaan tertentu. Meskipun setiap teks itu biasanya sama saja kebahasaannya. Harus menggunakan bahasa yang baik dan benar secara umum. Akan tetapi di teks-teks tertentu, misalnya teks deskripsi, teks berita, dia punya ciri khusus yang menggambarkan, oh inilah dia berita, inilah dia teks deskripsi. Nah, pada pembahasan kali ini Ana akan mengulas kembali secara singkat pembelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan kebahasan-kebahasan yang lainnya yang masih belum kita bahas. Ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa kebahasaan dari teks deskripsi yang pertama ada perincian. Perincian itu berupa apa? Ya, namanya juga perincian, berarti merincikan objek. Objek tertentu dirincikan agar kita tahu objeknya itu apa. Ini secara umumnya begitu. Contohnya, yang ada di sini contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Baik nih ya, ibu adalah orang yang baik. Rinciannya dia baik karena apa? Nih, rinciannya dia berusaha menolong semua orang. Meskipun orang yang menolong semua orang itu bukan orang yang sangat baik, tetapi perbuatan menolong orang itu adalah perbuatan baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ramah dan tutur katanya lembut.
kepada siapa saja. Itu menjadi rincian dari bahwasanya ibunya adalah orang yang sangat baik. Itu unsur kebahasaan yang pertama, perincian. Ana sudah jelaskan sebelumnya. Jadi ini hanya mengulang kembali, karena nanti kita akan menganalisis sebuah teks deskripsi satu persatu sesuai dengan kebahasaan-kebahasaan yang ada. Selanjutnya ada cerapan panca indera. Namanya juga panca indera berarti ada melibatkan 5 indera yang kita miliki. Ini cerapan ya, cerapan bukan serapan. Apa beda serapan dengan cerapan? Kalau serapan berarti sesuatu yang diserap. Ya, berarti ada proses mengambil, menyerap. Menyerap itu ada proses mengambil. Kalau cerapan itu dapat diartikan sesuatu yang diterima. Jadi beda ya mengambil dengan menerima. Ada pulpen, antum mengambil pulpen, itu namanya menyerap. Bisa jadi air diserap oleh kain, berarti kain itu yang mengambil air. Tapi kalau cerapan dia hanya menerima. Tidak ada proses mengambil, tidak ada proses meminta. Ya. Nah, begitu juga dengan kata panca indera ini. Panca indera berarti melibatkan 5 indera yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ada penglihatan, tentunya melibatkan mata. Pendengaran melibatkan telinga. Penciuman melibatkan hidung. Perabaan melibatkan kulit. Ya, kulit. Pengecap melibatkan lidah. Nah, ini adalah 5 indera. Selanjutnya ada huruf kapital. Ini huruf kapital dipakai huruf pertama awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Selanjutnya ada tanda baca titik dan koma. Kalau titik biasanya diletakkan pada akhir kalimat. Juga untuk memisahkan bilangan ribuan. Kemudian tanda koma. Tanda koma dipakai untuk unsur-unsur yang merincikan. Komputer, handphone, atau misalnya spidol, penghapus, pulpen, tip X, dan lain sebagainya. Tanda koma dipakai untuk tempat dan tanggal serta nama tempat dan wilayah. Tempat dan tanggal lahir berarti dibuatnya misalnya Medan, koma, nah tanggalnya, nah ada koma di situ ya. Kalau untuk tempat dan wilayah Jakarta, koma Indonesia, Medan, koma Indonesia. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal. 20,5, 0,5, 7,5. Ini harus tahu ya. Karena kalau di luar negeri atau Amerika, US, itu komanya dia titik. Sedangkan untuk memisahkan ribuan itu koma, dibalik ya, dibalik. 8.1, 8.1. Sebenarnya kalau orang Indonesia itu 8,1. Ya. Di sana 1000 US dollar 1,000 bukan 1.000. Itu beda ya, beda kita dengan yang ada di luar negeri. Begitu juga beberapa ejaan-ejaan yang ada
serta penggunaan kata dan huruf antara Indonesia dengan luar negeri itu berbeda. Misalnya kalau untuk penggunaan huruf, kalau bahasa Arabnya short, ya short, di luar negeri itu menggunakannya SY, Indonesia SH. Kalau shin titik tiga, shin yang titik tiga itu di Indonesia pakai SY, di luar negeri SH. Dibalik ya, terbalik dia. Begitu juga dengan sa, TS, kalau di Indonesia TS, sa. Kemudian kalau yang sin itu sa, si, s, sa. Nah, begitu ya. Jadi ada ejaan-ejaan serta kata-kata, huruf yang berbeda penggunaannya di Indonesia dengan di luar negeri. Sampai di sini dipahami ya. Kemudian tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Tanda koma dengan demikian, koma gitu. Kan kata hubung antar kalimat. Ini konjungsi dengan demikian ya. Selanjutnya ada kata depan, preposisi. Kata depan itu ada dari, dan, di, ke. Dari, di, dan ke. Ya, di sini sudah ada dijelaskan. Tinggal diulang-ulang saja. Nah, ini adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Itu yang kemarin ya, yang kita ulang kembali, kita ulas kembali untuk pemahaman yang lebih dalam. Nah, ini dia. Yang berikutnya ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini umum sekali digunakan. Nanti di kelas 8 nanti kita pakai lagi kata berimbuhan. Terus diulang. Ya, namanya belajar bahasa itu harus sering-sering diulang. Selain praktis atau praktik belajar bahasa, kita juga harus sering diulang. Ya. Nah, kata berimbuhan, imbuhan me, itu konsepnya ya, konsep dari kata berimbuhan. Imbuhan me akan melebur huruf pertama pada kata berimbuhan me dengan beberapa syarat. Jadi me ini huruf berikutnya bisa melebur. Lebur hurufnya berubah gitu. Dengan beberapa syarat, yaitu kata tersebut harus diawali dengan huruf K, P, S, T. Ya, empat huruf ini itu akan melebur kalau ditambahi imbuhan me. Kemudian lebih dari satu suku kata. Setelah KPST ini, kemudian dia lebih dari satu suku kata. Selanjutnya diawali dengan pola konsonan vokal. Tahu ya konsonan itu apa? Vokal itu apa? Vokal itu A, I, U, E, O. Kalau konsonan berarti di luar A, I, U, E, O. Di luar dari A, I, U, E, O itu merupakan konsonan. Kalau A, I, U, E, O itu vokal. Contoh, me ditambah kunci, K-nya luruh. Ini K ini konsonan, U-nya vokal. K-nya jadi luruh, jadi mengunci. Me ditambah pesona, P ini konsonan, lebih dari satu suku kata ya. Ku, pe, si, ta, kunci, berarti 2 suku kata. Pesona 3 suku kata. Sikat 2 suku kata. Tarik 2 suku kata. Ya, me ditambah pesona, P-nya apa? P-nya luruh, karena di sini P konsonan, E-nya vokal. Jadi memesona, bukan mempesona. Ya, bunga itu sangat memesona, bukan bunga itu mempesona, bukan. Kemudian ada sikat, S dan I. S itu konsonan, I-nya vokal.
Jadinya apa? Menyikat. Kemudian ada me ditambah tarik. T-nya itu konsonan, A-nya itu vokal. Jadi berubah menjadi menarik. Jadi kalau ada K, P, S, T, kemudian ada huruf awalnya itu konsonan, huruf kedua itu vokal, kemudian lebih dari satu suku kata, maka huruf K, P, S, T tersebut harus luruh, lebur. Beda dengan mempraktikkan, ya, praktik PR, P-nya apa? Konsonan, R-nya apa? Konsonan. Jadi bukan mempraktikkan, tapi mempraktikkan. Karena walaupun dia P, tapi karena huruf pertama itu konsonan, huruf kedua konsonan, tidak lebur jadinya. Sampai di sini paham ya? Nah, itu adalah kata berimbuhan. Itu konsep awal kata berimbuhan. Nanti kata berimbuhan banyak. Imbuhan di awal, imbuhan di tengah, imbuhan di akhir, imbuhan di awal dan di akhir. Itu banyak, tapi ini konsep awalnya dulu. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan bahas kata berimbuhan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum kata umum nih itu disebut dengan hipernim. Hipernim itu kata umum, adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Nah, setelah kata umum ada kata khusus atau sebutannya hiponim. Nah, hiponim kata umum hipernim, kata khusus hiponim adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, melihat. Nih, melihat nih. Ini hipernim. Hipernim ya. Hiper. Nah, ini hipernim. Dah? Nah, ini hipernim yang melihat. Kemudian apa itu hiponimnya? Dari melirik apa? Dari melihat ada melotot, ada melirik, ada mengintip. Nah, ini hipernimnya melihat, kata umum. Cakupannya luas. Melihat itu banyak. Bisa kita melihatnya dengan cara melotot, bisa dengan cara melirik, bisa cara mengintip dan lain sebagainya. Melihat itu kata yang luas lingkupnya. Kemudian ada bunga. Bunga ini juga merupakan hipernim. Nih, bunga. Bunga itu cakupannya luas. Bisa bunga anggrek, bisa bunga mawar, bunga melati dan lain sebagainya. Hiponim itu bunga anggrek, mawar dan melati. Anggrek, mawar, melati itu hiponim. Kalau hipernimnya bunga. Kalau melati kan nggak bisa lagi dibagi. Melati apa? Melati kuncup? Enggak. Jadi melati itu cakupannya lebih sempit terhadap bunga itu sendiri. Kalau bunga dia hipernimnya yaitu kata yang umum. Itu yang kata umum dan kata khusus. Kemudian ada kalimat bermajas. Kalimat bermajas itu dapat diartikan kalimat yang berupa kiasan.
Kali ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama personifikasi, simile, dan hiperbola. Personifikasi, pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia. Jadi seolah benda mati seolah-olah hidup nih gitu. Benda mati digambarkan seolah-olah dia hidup. Contohnya mengamuk dan merobohkan badai mengamuk dan merobohkan rumah penduduk. Si badai benda mati. Tapi herannya si badai bisa mengamuk. Nah, si badai juga bisa merobohkan seolah-olah makhluk hidup gitu. Nah, inilah dia personifikasi. Awan bergerak lurus. Pohon itu melambai-lambaikan daunnya. Deburan ombak bergulung-gulung. Yang bisa bergulung-gulung siapa? Ya seolah-olah hidup, manusia harusnya. Tapi itulah personifikasi, dia mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Kemudian ada simile. Simile ini majas yang membandingkan. Biasanya ditandai dengan kata seperti bagaikan gitu ya. Engkau bagaikan rembulan. Rumah itu megah seperti istana. Ini seperti membandingkan ya, rumahnya dibandingkan dengan istana. Kemudian ada hiperbola. Nah, hiperbola ini sering diungkapkan bahasanya itu melebih-lebihkan. Tapi sebenarnya bukan hanya sekedar melebih-lebihkan, tapi melebih-lebihkan kenyataan sehingga menjadi tidak masuk akal. Contoh, terik matahari membakar tulangku. Kan gak masuk akal ya. Terik matahari itu memang panas begitu. Panasnya itu tadi diungkapkan dengan terik matahari membakar tulangku, seolah-olah tulangnya terbakar begitu. Tidak, jadi itulah dia melebih-lebihkan kenyataan sehingga menjadi tidak masuk akal. Baik, ini ada contoh dari teks deskripsi. Ini teksnya sama dengan teks yang sebelumnya yang kita analisis strukturnya. Kini kita analisis penggunaan kebahasaannya. Contoh kalimat perincian yang pertama. Ini ada 8 ya. Kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari di dalam teks deskripsi itu ada 8 bagian. Yang pertama perincian, cerapan panca indera, huruf kapital, tanda baca, titik dan koma, kata depan, kata berimbuhan, kalimat umum dan khusus, serta majas. Perincian ini warna hijau nih. Ayahku bernama Abu Salman. Ayahnya namanya Abu Salman. Perinciannya, ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot, ya kan? Perincian dari si ayah yang bernama Abu Salman. Begitu juga dengan ini. Ayahku orang yang sabar, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Jadi kenapa dia disebut sabar? Karena wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Dan seterusnya, yang hijau ini merupakan perincian. Kemudian cerapan panca indera. Cerapan panca indera berarti melibatkan 5 indera. Ayahku bernama Abu Salman, ayah berpostur sedang, itu menggunakan apa dia melihatnya? Mata, panca indera ya. Berumur sekitar 54 tahun, dia lihat dari apa? Mungkin lewat KTP ya kan. Bisa jadi dengar. Umur ayah berapa? 54 tahun, berarti menggunakan telinga, pendengaran. Rambut putih beruban, menggunakan mata. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot, melihatnya dengan mata. Kulit ayah kuning langsat, melihat dengan mata. Kemudian nih, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun, melihat dengan mata, dan seterusnya. Inilah cerapan panca indera. Kemudian ada, maaf tadi melihat waktu ya. Kemudian setelah cerapan panca indera ada huruf kapital. Nah, huruf kapital huruf kapital ini sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya. Nama orang pakai huruf kapital. Huruf pertama menggunakan kapital. Nama tempat pakai huruf kapital.
Nama suku bangsa pakai huruf kapital. Mana dia yang huruf kapital? Nih. Pertama, huruf kapital ya. Nah, kemudian nama orang Abu Salman, nama orang ya. Nih, nama orang Abu Salman. Huruf kapital. Terus apa lagi? Mana lagi dia? Ini huruf pertama juga huruf kapital. Huruf setelah titik ya, huruf setelah titik, huruf kapital, huruf setelah titik, huruf kapital. Apa lagi? Dan seterusnya sudah tahu ya. Kemudian ini tipikal Batak. Nah, nama suku bangsa Batak ya, pakai huruf kapital. Kemudian suku bangsa orang India, suku bangsa ya. Nah, ini juga huruf kapital. Ada lagi? Banyak, masih banyak nih. Ya, ini huruf kapital di awal kalimat. Tapi ini secara umum yang awal kalimat, kemudian nama orang, suku bangsa, dan suku yang sifatnya lokal atau kedaerahan. Baik, selanjutnya tanda baca titik dan koma. Tanda baca titik, ini titik. Jadi selesai pernyataan, ayahku bernama Abu Salman, titik. Jadi tidak ayahku bernama Abu Salman, ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun tanpa titik. Ayahku bernama Abu Salman, ayah berpostur sedang, berumur 54 tahun, rambutnya putih beruban, tanpa titik dan tanpa koma. Oh. Jadinya bahasanya tadi ketika dibaca nggak berhenti-berhenti. Nah, itu fungsinya tanda titik. Tanda koma, ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Tidak enak ya? Ayah berpostur sedang, koma, berumur sekitar 54 tahun. Ya, ada penggunaan koma dan ada penggunaan titik. Tanda titik berarti untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda koma banyak tadi ya untuk bilangan dan lain sebagainya. Antum bisa lihat kembali. Ini yang menghubungkan antar kalimat, gitu ya. Nih ada juga koma. Nah, jadi tanda koma dan tanda titik itu diperlukan dalam menulis. Sedangkan ngomong saja secara langsung kita membutuhkan koma dan titik, meskipun tidak disebutkan titik dan komanya. Tapi dalam intonasi penggunaan bahasanya kita menggunakan titik dan koma. Kemudian ada kata depan. Kata depan itu ada di dan di, ke, dan dari. Mana dia yang di? Kita lihat yang di. Ada tidak di? Ini ada di. Kuning langsat. Ada lagi? Kita lihat lagi. Dari. Ada dari, ke, ada tidak? Kata dari dan ke. Di sini tidak ada. Ya, tidak ada ya. Berarti kata depan yang ada di sini atau preposisi yang ada di teks deskripsi ini hanya kata depan di dagunya, gitu ya. Kemudian kata berimbuhan yang KPST dulu ya, yang KPST. Ada tidak kata yang me ditambah KPST? Lihat. Mengerikan, oh tidak. Mengerikan memang ngeri, kata ngeri. Membentak, tidak, bukan KPST. Menunjuk, menunjukkan. Nah, ini. Menunjukkan ini dari kata tunjuk. Tunjuk, jadi luruh, menunjukkan. Gitu ya. Perasaan, gerakan lewat, gerakan bermakna di wajahnya. Melihat, lihat. Kata dasarnya lihat, tidak KPST.
mengalir, alir, tidak ya. Nah, berarti cuma satu ya, yang kata berimbuhan menggunakan huruf K, P, S, dan T. Kemudian kalimat umum dan khusus. Kalimat umum dan khusus. Ada tidak di sini kalimat umum? Kalimat umumnya si ayah, ini bisa juga dijadikan ayah, ini kalimat umum. Kemudian yang khususnya ayah itu berpostur sedang. Jadi ayah itu lebih luas. Kemudian postur tubuhnya, rambutnya itu yang memiliki artian dan makna yang lebih sempit. Nah, jadi ayah ini bisa juga dikategorikan sebagai kalimat umum atau hipernim, dan hiponimnya atau kalimat khususnya itu adalah ciri-ciri ayah, sifat ayah, dan lain sebagainya. Kemudian majas. Majas personifikasi. Tidak ada ya. Tidak ada yang menyeolah-olahkan hidup, tidak ada. Kemudian hiperbola. Hiperbola yang melebih-lebihkan juga sepertinya tidak ada karena masih masuk akal semua ya. Mungkin nanti di lain kasus mungkin ada di teks-teks yang lainnya. Tapi kalau majas simile ada ya, sepintas ayahku seperti orang India. Nih, seperti orang India. Jadi kata seperti membandingkan ayahnya seolah-olah seperti orang India. Baik, itu adalah analisis dari teks deskripsi yang ada di pembelajaran kali ini dengan judul Ayah Panutanku. Selanjutnya ada tugas. Ini teksnya masih teks yang sama. Jadi bagi yang sudah mengerjakan tugas sebelumnya, struktur teks deskripsi, kalian tidak perlu lagi menuliskan kembali di bukunya. Jadi cukup dengan teks yang sudah ada strukturnya itu, kemudian tinggal kalian analisis saja kaidah-kaidah kebahasaan sesuai dengan yang 8 ini ya, yang 8 ini. Mana saja kalimat perincian, mana carapan panca indera, mana huruf kapitalnya yang harus diapa. Berikan contohnya, tidak usah semua. Ana harapkan bisa maksimal, semaksimal mungkin dapat dikerjakan dari kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks Parang Kritis Nan Indah ini. Kemudian tugasnya dikirimkan ke nomor Ana yang ini ya. Dan batas akhir pengumpulan pada hari Jumat pukul 22 WIB. Ana akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.